Ya, Safuatov Kaverim. Jawabnya Safuatov. Safuatov itu artinya kiranya Bapa Yahweh memberkati kita dengan minggu-minggu yang terbaik di sepanjang minggu ini. Amin. Baik, dia berbicara melalui dafarnya di Roma 8 ayat yang ke-6. Coba dibaca. Ya, Roma 8 ayat yang ke-6. Ya, baca. Ya, sama-sama sekali lagi. Sebab pola pikir daging adalah kematian, tetapi pola pikir roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Amin. Kenapa orang tidak merasa hidup dan kenapa tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan seseorang? Yang harus dicek itu adalah rohnya. Amin. Nah, roh itu tidak terlihat, tetapi rohlah yang memberikan kita kehidupan. Roma 8 ayat yang kedua berkata, sebab hukum roh kehidupan di dalam Hamasya Yeshua telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Jadi seharusnya kita ini sebenarnya adalah tubuh daging ini biasanya akan mengalami kematian. Tubuh daging biasanya mengalami sakit penyakit. Tubuh daging biasanya mengalami fisik, ya, keletihan fisik. Tetapi bicara roh, bicara ruah, ya, itu bicara tentang kehidupan. Nah, roh itulah yang memberikan hidup, ya. Kitab suci berkata di Yohanan 6 ayat 63, rohlah yang memberikan kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Ya, firman dafar yang Yeshua katakan kepada kita adalah ruah. Jadi setiap kita baca kitab suci, kita baca firman, itu adalah roh dan mengandung kehidupan. Setiap kita menaikkan doa Amida sampai 18 kali, ya. Kalau umat Israel menaikkan ini 3 kali sehari. Kita berapa kali? 1 kali aja udah luar biasa, ya. Nah, kenapa? Memang orang Israel itu dituntut lebih, ya, dari bangsa-bangsa. Kenapa? Karena yang sulung ke kiri. Ya, jadi biasanya anak yang sulung itu dituntut lebih. Tanggung jawabnya lebih besar, ya kan? Tanggung jawabnya lebih besar, tetapi berkatnya juga lebih besar. Amin. Israel itu harus merayakan 7 hari raya, 5 kali sehari harus naikkan tevilah, ya, Sakharit, ya, Ma'arif, Minka, kemudian ada lagi namanya doa musyaf, ya, kalau kita makan atau di perjalanan itu doa musyaf. Kemudian doa di tengah malam jam 1, jam 2. Itu setiap hari, iya. Itulah yang sebenarnya. Nah, jadi kita tadi siang udah doa kan? Ya kan? Terus tadi mau sadikin doa lagi. Sekarang doa lagi. Gimana? Enak enggak? Cuci tangan, ya. Ya, sebelum doa cuci tangan. Luar biasa nggak Bapak yang memanggil kita? Amin. Siap makan, siap doa, siap apa, kita makan. Besok pagi seperti itu lagi. Iya, itulah panggilan Bapa di dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan malas. Jangan malas berdoa, jangan malas baca firman. Karena doa dan firman itulah kehidupan. Nah, ketika kita membaca contoh doa Avot, pertama kita membaca kan, pakai akal budi kan membaca kan. Tapi kalau roh kita ikut juga berdoa, rohnya ikut berdoa, maka yang terjadi apa? Kita
bisa menyelami ataupun doa ini benar-benar masuk di dalam kehidupan kita. Nah, kalau doa afod itu artinya ini loh, Dek. Ya, diberkatilah Bapa Yahweh, Raja alam semesta, ya, Tuhan Bapa dari leluhur kita, ya, yaitu apa? Abraham, leluhurnya Ishak, Tuhannya Yakub, ya. HL Hagadol itu artinya dialah Elohim yang maha besar, Hagibor maha dahsyat, ya, maha kuasa. Wehanora itu artinya awesome, mengagumkan. Ya. Jadi ini doa sangat menyukakan hati Bapa. Kenapa? Karena ini pemujaan El Elyon yang maha tinggi. Gomer Hasadim Tovim, ya, artinya apa? Yang memberikan kebaikan yang berlimpah-limpah kepada yang diciptakannya, yang memanggil kita, ya, Vezoker. Jadi dia baca itu W, ya, bukan V tapi W, karena itu huruf waw. Vezoker, ya, Kades Avot. Jadi Bapa yang telah melakukan kebaikan kepada leluhur kita, Abraham, Ishak dan Yakub. Secara jasmani kenal nggak sama Bapak Abraham? Enggak, tapi secara roh kita kenal karena dia adalah leluhur kita. Jadi bukan opung sumbaya leluhur kita. Itu secara jasmani, bukan pangaribuan. Itu secara jasmani, bukan siregar. Ya kan, itu secara jasmani. Tetapi secara roh, opung kita itu adalah Abraham, Ishak, Yakub. Jadi kalau Bapa Yahweh memberikan kebaikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan kepada Sarah, Ribka, Lea, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat diberkati Bapa Yahweh. Ya, memang kalau secara kitab suci, ya, Sarah, Ribka, Lea itu tidak bekerja, ya, hanya menikmati, ya, menikmati kekayaan dari bapaknya, suaminya, ya. Nah, jadi saudara, kemudian Umevi Goel yang membawa kita kepada penebusan. Livnei Venehem Lemaan Shemo, ya, dari generasi ke generasi namanya tidak akan pernah tergoncangkan. Ingat baik-baik, nama Elohim kita, nama Tuhan kita itu adalah Yahweh Sebaot. Namanya itu tidak bisa tergoncangkan, dan tidak bisa hilang. Walaupun Satan berusaha menghilangkan nama Bapa Yahweh melalui kesalahan penterjemahan dalam kitab suci, tetapi sekarang inilah tahun-tahunnya, inilah waktu-waktunya. Namanya harus dikenal oleh seluruh umat manusia. Kemudian di situ dia berkata apa? Namanya tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena nama Yahweh itu namanya mengandung anugerah keselamatan yang sangat ajaib dan sangat magnificent. Makanya Satan berusaha menutup-nutupi, dan orang yang hidupnya selalu di dalam daging tidak akan bisa bertemu dengan nama yang penuh kasih karunia dan anugerah ini. Akan sulit bertemu, akan sulit percaya. Kenapa? Karena hidupnya terlalu duniawi, mengejar keuntungan, hari-harinya hanya mengejar keuntungan, hari-harinya apa yang bisa ku ambil untukku, hari-harinya hanya memikirkan apa yang bisa ku makan untukku dan siapa yang bisa ku makan. Kita bukan orang seperti itu, amin. Tetapi kita hidup oleh karena iman percaya, ya, sedapat mungkin kita berbagi, ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu namanya sadik. Orang benar tidak ada yang pelit, tapi orang sadik, orang benar itu adalah orang-orang yang baik dan murah hati. Amin. Kenapa nggak ada amin? Bilang amin. Nah, kemudian di situ berkata apa? Shemo Beahava.
Ya, kenapa? Namanya yang penuh kasih karunia dan anugerah. Dia adalah Raja Melek Ozer. Dia adalah Raja segala raja, penyelamat, Umagen, Shield. Tahu Shield? Tadi kita pelajari ketopong ya kan? Ini Shield, Magen. Magen itu seperti ini Magen. Bayangkan hidup kita ada perisai, Magen, ya. Jadi tidak ada boleh satu pun, ya. Semalam saya sudah terangkan, gak ada yang berani menyentuhmu satu pun tanpa seizin dari Elohim. Ya, gak ada yang boleh. Baru kata Yahweh, Magen Abraham. Diberkatilah Bapa Yahweh, perisai Abraham. Nah, ini doa dinaikkan secara ruah, secara roh. Jadi kalau doa yang berulang-ulang kita naikkan, itu akan menjadi seperti mantra. Makanya dalam bahasa aslinya prayers itu artinya mantra. Ya, jadi berulang-ulang. Doa ini bisa membawa kesembuhan. Amin. Kemudian doa yang kedua itu adalah doa kebangkitan untuk membangkitkan orang yang mati. Gevurot. Ini bukunya. Jangan liatin nanti aja, nanti kabur. Gevurot itu adalah memuji. Satu-satunya Tuhan yang bangkit dari kematian siapa? Yeshua HaMashiach, ya kan? Ya, dulu kenalnya Yesus, tapi bukan itu namanya. Yeshua HaMashiach. Ya, ini bukan masalah nama, karena begitu kita salah memanggil nama, pola penyembahannya pun itu berbeda. Setiap agama punya nama Tuhannya masing-masing. Ya, jadi punya nama Tuhannya masing-masing dan cara pola ibadahnya pun masing-masing. Sebenarnya Tuhan itu satu, Echad. Makanya kita berkata Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Echad itu satu, Esa, satu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tetapi diselewengkan dengan berbagai banyak nama. Kenapa? Karena nama Yahweh itu nama yang mengandung anugerah, keselamatan. Nama Bapa Yahweh itu mengandung kemahakuasaan. Sehingga apa? Ketika kita menghormati dan menguduskan namanya, maka engkau dan aku akan menerima banyak mujizat. Sekalipun kita selebor, teledor, secara daging kita selalu salah, benar nggak? Ya kan? Suka gelitik-gelitikin orang, atau suka musilin orang, matiin lampu padahal orangnya lagi di kamar mandi contohnya. Kan kita usil kan? Nah, walaupun kita usil dia tetap Elohim, Bapa yang penuh kasih karunia. Bapa kita secara jasmani gak bisa hadir 24 jam bersama-sama dengan kita, benar gak Wan? Dari bangun pagi sampai jam ini ada bersama papamu? Gak ada. Tetapi dari pagi hari sampai dengan detik ini dia ada bersama-sama dengan kita secara roh. Bapa kita hadir. Nah, coba dilihat lagi. Ata Gibor leolam Adonai, itu artinya engkaulah yang maha dahsyat selama-lamanya. Tuhan Mehaye, yang memulihkan, restorer, yang membangkitkan yang mati. Jadi Tuhan kita sanggup membangkitkan yang mati, roh yang mati, sel-sel tubuh yang mati, keuangan yang mati. Dia sanggup untuk membangkitkannya. Rafle Hosial, maha dahsyat, maha kuasa, able to save, untuk menyelamatkan dan mempertahankan, menjaga, memelihara, mekalkel khaim bekeser. Artinya apa?
Mekalkel Haim Bekeset adalah Elohim yang memelihara dan memberi makan setiap ciptaannya di dalam kehidupan, di dalam kemurahan, di dalam kebaikan. Bekeset itu artinya kemurahan dan kebaikan. Ya. Kemudian apa? Mechaye Metim. Ya, jadi Mechaye itu artinya apa? Membangkitkan yang mati. Berachamim artinya apa? Penuh pengampunan, penuh belas kasihan. Itu Tuhan yang kita sembah. Rabim somech novelim. Rabim itu artinya melimpah-limpah. Tahu melimpah, Dek? Ya, melimpah. Kalau di situ nggak akan habis-habis, terus berisi, melimpah. Somech itu artinya yang mendukung, ya, yang mendukung novelim, orang-orang yang mengalami kejatuhan. Jadi kalau orang yang jatuh jangan semakin dijatuhkan, tetapi didukung, disupport supaya dia apa? Bangkit lagi. Itu Tuhan yang kepadanya kita beribadah. Bukan semakin orang jatuh makin kita tendang. Nah, nanti ada waktunya. Ya, nanti akan ada mujizat itu. Lihatlah nanti. Nanti Owen akan lihat. Nanti pasti akan diizinkan Bapak melihat orang yang mati dibangkitkan lagi. Ya. Amin. Itu Mama kan punya kesaksian itu. Papa juga ada kesaksiannya. Ya. Nah, ya, sel-sel tubuhnya yang mati itu juga berbicara kebangkitan. Nah, kemudian verove, ingat kata rove berasal dari kata rape, artinya apa? Sembuh. Kolim itu sakit. Umatir itu artinya apa? Membebaskan. Asurim yang terikat. Umkayem yang memelihara, memaintain, yang memberikan kembali kehidupan terhadap iman percayanya. Bisne Avar, ya, orang-orang yang tadinya tidur, ya, rohnya tidur, rohnya nggak nangkep akan firman Elohim. Dengan menaikkan doa ini, maka roh mereka akan dibangkitkan lagi. Kemudian ada kata apa itu? Mika Moka Baal Geburot. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain daripada Engkau yang membangkitkan Gebura, ya, Ume Domelah, ya, yang tiada tandingannya. Dialah Raja yang memberikan kehidupan dan kematian. Ingat, yang berkuasa untuk memberikan kehidupan dan yang berkuasa untuk memberikan kematian hanyalah Dia, Raja Melech Ozer, yaitu umat semian Yeshua yang membawa. Dialah apa? Tanduk keselamatan kita. Amin. Ya, itu namanya Yeshua. Jadi Ye itu artinya Dia, Shua artinya penyelamat. Kalau di dalam bahasa Ibrani. Jadi iman percaya kita itu berasal dan berakar dari Ibrani, bukan Arab, bukan Yunani, ya, bukan Cina, bukan Jepang, apalagi Korea. Tapi iman percaya kita berasal dari Ibrani. Nah, pola pikir Ibrani, kembali lagi Roma 8 ayat 6. Pola pikir Ibrani itu penuh dengan mistis. Tahu mistis? Ya, mistis itu hal-hal yang penuh dengan spektakuler, hal-hal yang berhubungan dekat dengan roh. Ya, kenapa? Karena mereka memiliki pola pikir secara roh. Ya kan? Jadi walaupun kayak tadi pagi kita baca apa? Israel itu, Yerusalem itu, ya, Nehemia 4 ayat tadi berkata yang waktu kamu dapat ayat itu, mereka dikepung oleh bangsa-bangsa Arab, bangsa Amon,
dikepung kan? Ya. Tetapi mereka tetap memiliki perlindungan kepada Yahweh Sebaot. Jadi tidak ada yang bisa menggoncangkan iman percaya kita. Sekalipun kita makin hari makin susut ya, orang-orang mungkin meninggalkan, ya itu nggak jadi masalah. Yang pasti Bapak Yahweh tidak pernah meninggalkan. Kenapa? Karena semalam di mana? Di Ulangan berapa semalam? 23. Sekalipun ada orang yang mengajak engkau maupun sahabatmu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, atau sahabat karibmu mau mengajak-ajak kamu, jangan menyembah Elohim Yahweh lagi, maka orang itu patut diapain? Dihukum mati, dirajam. Enyak kau setan. Ya. Kenapa? Karena dia berusaha menyesatkan iman percaya kita. Dia bilang kita yang sesat, enggak, ternyata dia tersesat. Ya kan? Dia bilang kita salah memanggil nama Bapa. Rupanya dia selama ini tidak tahu. Ya. Nama itu tidak akan pernah tergoncangkan sampai bumi, langit dan bumi tergoncang. Namanya tetap selama-lamanya. Leolam, iya. Leolam, makanya katanya Leolam. Leolam itu selama-lamanya. Adon Olam, Tuhan penguasa. Ya, Leolmi Olamim. Nah, kemudian saudara, Vene Aman artinya apa? Dia setia. Leha Chayot, jadi dia setia di dalam membangkitkan yang mati. Jadi kita bisa berkali-kali mati, bisa. Tetapi dia adalah Vene Aman, Ata Leha Chayot Metim. Jadi dia setia. Makanya ada ayat berkata 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan bangkit. Bangkit. Tetapi orang fasik sekali dia jatuh, plek, gak bangkit-bangkit lagi. Amin. Ya, jadi tidak masalah melakukan kesalahan. Ya, 7 kali orang benar jatuh, maka 7 kali dia akan bangkit. Orang fasik sekali jatuh, gak akan pernah bangkit-bangkit lagi. Kenapa? Karena darah Amasya ada di dalam kita. Amin. Waktu bangkit, dia gak ada kulit. Ya, itu ya, karena roh, secara roh. Jadi roh itu tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakan kuasanya, kebangkitannya. Contoh, kalau kita pintar itu bicara ruah da'at, ya kan? Bisa melakukan, ya da'at, ruah vina, itu bicara roh. Itu bicara roh. Makanya sekalipun kita jatuh dalam dosa, karena akibat dosa itu adalah kematian, ya, itu tidak akan menghapus kita dari kita sebagai anak Bapa. Sesalah-salahnya kamu, ya, itu nggak bisa menghapus kamu. Kamu tetap anaknya siapa? Pak Beni. Paham nggak? Kamu paham juga? Kamu buat salah nih di hadapan Papa, ya. Tiba-tiba kamu larikan uangnya yang eman, kamu pergi dengan perempuan lain, ini jauh-jauh ya. Jadi melakukan kesalahan lah. Itu tidak bisa menghapus, ya, apa? Hubungan kita dengan Bapa. Ngerti? Aku tetap anak Papa. Jadi maksudnya hal kita buat sekarang nggak termasuk salah. Gimana? Ya, kalau bisa jangan berbuat salah. Karena kan berkatnya kan beda. Kalau kita buat salah itu ibarat kita ngulang dari nol lagi. Tapi kalau kita nggak berbuat salah, kita akan terus diangkat Bapa, naik dan naik, terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Jadi ini ya, kita bahas yang 2 dulu. Jadi dihafal, bila perlu ini doa dihafal. Ya, Anti Putri udah pernah hafal dia. Sekali saya dengar doa ini. Amin. Kenapa Anti buat ya dalam berbentuk dikasih nada biar supaya apa? Gampang ngapalnya. Nah, itulah hikmat. Ya, di luar kota. Amin. Itulah namanya hikmat. Ya, Roma 8 ayat 6 tadi berkata apa? Pola pikir daging adalah kematian.
Jadi jangan selalu berpikir hal-hal daging saja. Ya, mau makan apa, ya mau jalan-jalan kemana, jangan itu aja yang dipikirkan. Ingat, bangun pagi bersyukur, ya. Jangan hanya berpikir mau baju baru apa, mobil baru apa, rumah apa. Ya, itu semua daging. Ada masanya kita memikirkan itu ada, tetapi jangan terus-terusan. Kenapa? Karena itu pola pikir daging. Itu akan membawa kita kepada kematian. Filipi 1 ayat 27, yuk kita buka sama-sama. Filipi 1 ayat yang ke-7. Yuk. Filipi 1 ayat yang ke-27. Nah, ini yang gak dipunya kehilat, ya. Tidak tahu apa itu satu roh dan satu jiwa. Ya. Kita diminta supaya kita berdiri teguh dalam satu roh dengan satu jiwa sambil berjuang bersama dalam iman akan Injil. Jadi iman percaya kita pun ini adalah perjuangan. Kenapa? Karena gak banyak orang yang tahu. Kiri kanan tetangga muka belakang belum tentu percaya. Benar gak? Apalagi teman-teman kalian. Apa itu? Gitu. Pasti akan seperti itu. Jadi apa? Berjuang di dalam satu roh dan satu jiwa. Kalau Om sama Mama bukan satu roh satu jiwa lagi, tapi satu darah yang tidak akan pernah terpisahkan. Udah satu darah secara jasmani, satu darah lagi secara hamasia. Wah, itu luar biasa. Namanya? Ya. Ini secara jasmani, secara roh, ya. Wahyu 2 ayat yang ke Wahyu 11 ayat 11. Dan setelah 3,5 hari, roh kehidupan dari Elohim masuk ke dalam diri mereka, berdiri di atas kaki mereka sendiri, dan ketakutan besar menimpa atas orang-orang yang melihat mereka. Yakinkan dirimu bahwa kalau orang yang dipenuhi roh kehidupan masuk ke dalam diri kita, ya, maka orang-orang di sekitar kita itu akan takut melihat kita. Ya, mungkin itu. Jadi jangan heran, ya, kok tiba-tiba ini orang gak betah sama kita, contoh. Tahu kok ini tiba-tiba orang bukan masalah comfort atau nyaman. Tetapi kalau roh Elohim, roh kehidupan masuk ke dalam diri kalian, diri saya, diri kita di tempat ini, maka kita berdiri di atas kaki kita sendiri, maka orang-orang sekeliling kita akan takut melihat kita. Amin. Jadi bukan kita yang takut melihat manusia, bukan kita yang takut apa kata orang, tapi orang kan takut lihat, oh ya, ada roh Elohim, ada roh Tuhan dalam diri anak ini. Jadi laki-laki gak berani menjamah kamu deh, mendekati pun gak berani, gitu. Nah, gak berani, takut dia, ya. Kenapa? Disegani. Oh, Ibu Oya, gitu nanti kalau besar. Sama seperti Oya Ibu On, ya. Ya. Jadi pastikan roh kehidupan itu ada di dalam dirimu dan diriku, ya, sehingga apa? Sehingga semakin nyata kuasa roh Elohim bekerja, karena pola pikir kita itu pola pikir roh. Ingat, pola pikir roh membawa apa? Kehidupan, kesempurnaan. Tapi pola pikir daging, ya, ya, tuh dia. Jadi jangan daging terus.
Bangun tidur ingat Elohim, ingat Bapa Yahweh, ingat kitab suci, ingat berdoa. Bukan bangun tidur lihat YouTube. Ya kalau YouTube sih boleh lah ya, khotbah. Itulah. Ya. Bangun tidur, say good morning sayang. Udah habis itu tetap berdoa. Ayo mengucap syukur sama Bapa. Amin. Amin. Itu supaya apa? Kehidupan kita diperpanjang sama Bapa. Kenapa? Masih banyak belahan bumi lain yang belum kita jalani ya. Ya, Switzerland, kita belum pernah ke Switzerland, ke Melbourne. Ya, Amerika belum kita injak, ya kan? Nah, masih banyak belahan bumi ciptaan Bapa Yahweh yang belum kita kunjungi. Ya? Bukan siantar tok ini saja, enggak. Ya, sama seperti seminggu ini kan, pindah-pindah terus. Benar enggak? Repot, ya repot memang. Begitulah kita selama di bumi ini, makanya kita disebut sebagai apa? Pengembara. Ya, jadi saya kalau lihat orang sekarang bangun rumah nggak salah. Tapi kalau saya lihat orang bangun rumah, itu sedang membangun kerajaannya sendiri, ya kan? Sementara apa? Yaitu pola pikir. Sementara apa? Banyak belahan bumi lain, dunia yang lain yang belum kita nikmati dan kita injak, ya kan? Kita belum ke naik perahu sama-sama di Danau Galilea. Kita belum danau yang tercantik di dunia, air terjun Niagara, kita belum ke sana. Hotel Niagara ada kita. Ya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri.